kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kembali lagi kita dalam minggu hari ini, di mana minggu ini adalah Advent yang pertama. Untuk memulai ibadah kita, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, baik di hati kami dan di pikiran kami. Terima kasih Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami yang terbuat, agar berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Terima kasih Yesus, amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian kita. Semua anak raja, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah titah Tuhan. Titah Tuhan untuk anak sekolah minggu. Titah 1 dan maksudnya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Bersama-sama ucapkan dengan sekolah minggu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk mendapatkan melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu silahkan duduk kembali. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa untuk pengakuan dosa kita, mari kita angkat lagu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bernyanyi.
2. Pengampunan dosa. Bersama-sama kita ucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak silahkan duduk kembali. Ayat bulanan untuk bulan November adalah tertulis 2 Timotius 2 ayat 19. Amang bacakan untuk kita. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita lanjut lagi, bangkit berdiri untuk pengakuan iman sambil bernyanyi ya adik-adik. Yesus berpesan dalam Al-Quran, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Curi-curi itu sakit, jeng-jeng itu jahat, kita harus saling sayang, karena kita anak terang, kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bernyanyi. pada hari ini. Nah, hari ini Kak Vero akan menyampaikan firman Tuhan buat
adik-adik sekolah minggu. Ayo kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan untuk melakukan ibadah kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Berkati juga Tuhan orang tua yang mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Dengan judul perikop Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, demikian firman Tuhan. Adik-adik, pada minggu ini kita sudah memasuki yang namanya Minggu Advent. Nah, ada yang tahu arti Advent? Advent adalah persiapan penantian menyambut Sang Raja Damai. Atau kita sering mendengar Advent adalah persiapan perayaan Natal. Nah, adik-adik, ada 4 minggu Advent untuk kita mempersiapkan hati, pikiran, dan perilaku kita dalam menyambut Sang Juru Selamat. Nah, apa itu Kak Vero? Nah, yang pertama adalah minggu Advent yang pertama, minggu Advent yang kedua, minggu Advent yang ketiga, dan minggu Advent yang keempat. Jadi adik-adik, di minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Nah, Advent itu sering dilambangkan dengan namanya lilin. Adik-adik punya lilin gak? Nih Kak Vero ada contohnya lilin. Nah, gak apa-apa ya, walaupun kecil ya. Jadi adik-adik, lilin pertama ini adalah melambangkan pengharapan. Jadi nanti artinya 4 minggu Advent itu adalah lilin pertama, lilin kedua, lilin ketiga, dan lilin keempat. Nah, dan sekarang ini adalah lilin pertama. Mari kita nyalakan lilin pertama kita di minggu Advent yang pertama ini. Nah, Kak Vero mau nanya lagi buat kepada adik-adik nih. Apa persiapan adik-adik dalam menyambutan dan bagaimana persiapan adik-adik menyambut Sang Juru Selamat? Nah, contohnya seperti menyambut kedatangan Sang Juru Selamat adalah yang kita lihat adalah memasang pohon Natal, membersihin rumah, membersihin pekarangan rumah, memasang segala pernik-pernik Natal. Nah, jadi adik-adik, mari kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita. Dengan cara apa? Ya, bagaimana kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, menyambut kedatangan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah lahir.
di dunia ini. Nah, jadi Kak Vero mau adik-adik mendokumentasikan bagaimana adik-adik menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Baik memasang pohon Natal atau memasang pernak-pernik Natal di rumah, membersihin pekarangan rumah, membersihin semua yang ada di rumah. Oke, Kak Vero tunggu dokumentasi adik-adik semuanya ya. Oke, sebelum Kak Vero bercerita tentang firman Tuhan lagi, adik-adik mari kita dengar dulu ya lagu pujian dari kakak guru sekolah minggu. Pujian dari kakak guru sekolah minggu sangat keren. Nah, jadi seperti itu adik-adik, kita harus menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, baik, Kakak Vero akan lanjut cerita dari Kakak Vero. Nah, dari kitab Mika ini, pemimpin-pemimpin bangsa Israel atau raja-raja yang ada di Israel tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin, tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai raja. Mereka tidak lagi menjalankan keadilan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menjalankan kebencian, kejahatan, sehingga bangsa Israel merasakan kesakitan. Bangsa Israel merasakan yang namanya penderitaan. Sehingga ada seorang nabi yang namanya Nabi Mika berani mengkritik raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan keadilan tadi. Nabi Mika ini mau memberikan pengharapan kepada bangsa Israel yang menderita tadi bahwa akan ada kedatangan raja damai, raja yang penuh penolong, raja penyelamat, raja yang memimpin dengan penuh kasih, benar dan adil. Raja itu adalah Yesus Kristus. Nah, bagaimana jika adik-adik sekolah minggu merasakan seperti yang dirasakan bangsa Israel saat ini? Mereka sedang dalam penderitaan, kesakitan oleh akibat pemimpin-pemimpin yang jahat, yang tidak melakukan keadilan, yang melakukan kebencian, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Atau bagaimana adik-adik saat ini mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, atau sedang dalam ujian, mengalami sakit, kepada siapa adik-adik minta pertolongan? Kepada siapa adik-adik sekolah minggu meminta pengharapan? Tentu kepada Tuhan Yesus. Nah, masa penantian ini, masa kedatangan ini, kita harus tetap bertahan. Jangan putus asa dan jangan cengeng. Jika kita mengalami kebanjiran pada saat ini, jika kita mengalami sakit corona
apapun yang kita alami sekarang, adik-adik, kita harus tetap bertahan karena Raja Damai sudah ada, akan selalu ada, dan akan datang kedua kalinya. Kak Vero, bagaimana caranya bertahan dalam penantian dan kedatangan menyambut Yesus Kristus? Nah, adik-adik, caranya adalah adik-adik sekolah minggu dan kita semuanya harus rajin berdoa, harus rajin beribadah, harus berbuat baik, harus membantu orang lain, membantu orang tua kita, dan membantu semua orang yang ada di sekitar kita. Kak Vero, aku kan masih kecil, bagaimana aku membantu orang lain? Nah, adik-adik, meskipun adik-adik sekolah minggu masih kecil, Tuhan akan pakai adik-adik semuanya. Sama halnya dengan kota Bethlehem, kota yang paling terkecil. Nah, sehingga Tuhan memakai kota Bethlehem menjadi kota yang besar. Nah, demikian adik-adik sekolah minggu juga. Adik-adik akan dipakai Tuhan dan adik-adik juga akan menjadi orang besar, orang yang hebat. Kalau adik-adik tetap semangat, tetap bertahan, dan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, supaya kita tetap semangat, tetap bertahan, dan tidak putus asa, ayo adik-adik kita nyalakan lilin pertama, lilin pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, itu poin pertama firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Poin kedua yaitu pada ayat ketiga. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Nah, firman ini menyatakan bahwa kedatangan itu akan menggembalakan dan memberikan kekuatan. Jadi, kedatangan Raja Damai itu menuntun kita supaya jangan tergeletak, menggembalakan kita dan memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, kita harus berbuah dan berdampak karena Raja Damai itu datang dan dampaknya selama-lamanya, bahkan ke seluruh ujung bumi. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu harus tetap percaya. Selain semangat, tetap bertahan, adik-adik sekolah minggu juga harus beriman. Adik-adik sekolah minggu tetap beriman. Nah, di dalam semangat itu, di dalam pengharapan itu, harus ada juga yang namanya iman. Bahwa Tuhan menuntun kita, tidak hanya menuntun, Dia juga memberikan kekuatan dan pengharapan kepada orang-orang yang percaya. Nah, 2 poin itu harus diingat ya adik-adik. Nah, oke adik-adik, demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Adik-adik, Kak Vero ada tugas buat adik-adik sekolah minggu. Untuk horong 1 adalah, tugasnya adalah mewarnai lilin Advent, 4 lilin Advent. Adik-adik, Kak Vero ada tugas untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, untuk horong 1 tugasnya adalah mewarnai 4 lilin Advent. Oke, yang tugas horong 2 adalah bernyanyi
kakak dan guru sekolah minggu tadi, yang judulnya adalah Nantikan Dia sambil memegang lilin Advent yang pertama. Oke adik-adik, diingat tugasnya dan dikumpulkan kepada kakak dan guru sekolah minggu sesuai hormat masing-masing. Oke, kita akan menutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ajarkan kami Tuhan dan serta berikan kami Tuhan kekuatan untuk melakukan perintah-Mu, untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dan Tuhan, di Advent yang pertama ini Tuhan, tolong Tuhan Engkau nyalakan lilin pengharapan kami Tuhan, agar kami tetap bertahan, tetap semangat dan tidak putus asa. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat, ampunkan kami Tuhan supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dilipat dengan baik dan benar dan ditaruh di tangan kanannya. Dan jangan lupa adik-adik, persembahannya bisa dikirimkan melalui rekening gereja masing-masing atau bisa juga dikasih sama sintua lingkungannya ya. Kita berdoa untuk persembahan sambil bernyanyi nanti ya. Kita doa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa Bapa kami, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah kita pada minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa like dan subscribe akun YouTube gereja kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.